Bab 1418 Cari Mati. Di angkasa yang tak berujung, cahaya bintang bersinar terang, terlihat misterius dan tenang. Seberapa besar sebenarnya alam semesta? Tidak ada yang tahu. Bahkan wanita bergaun polos pun tidak tahu. Dia berjalan dari 3 dimensi ke 5 dimensi, tapi langit berbintang ini masih tak berujung. Langit berbintang sama seperti jalan seni bela diri, tak berujung dan tak ada yang tahu di mana akhirnya. Alam semesta luas dan tak berbatas. Wanita bergaun polos berjalan pelan, ia berjalan sangat pelan, alasannya karena dia masih belum dapat merasakan orang itu, lebih tepatnya sumber penyebab bencana. Takdir. Semua orang sedang meneliti takdir, termasuk pemilik kitab Taoisme, tapi apakah takdir benar-benar bisa diteliti? Manusia dapat mengalahkan takdir. Banyak orang yang terlalu hebat memang benar-benar dapat mengubah nasib mereka sendiri, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa nasibmu setelah berubah bukanlah nasibmu sebenarnya? Sebenarnya, dia pernah mencoba untuk menghilangkan penyebab bencana yang ada pada Mileye. Dengan kekuatannya, menghilangkan penyebab bencana itu tidak sulit, bisa dengan satu pedang. Namun pada akhirnya dia menyerah. Karena dia menyadari bahwa kalau penyebab bencana itu dihilangkan, Mileye akan mati. Hanya ada satu penjelasan. Penyebab bencana ini sangat erat hubungannya dengan Mileye sendiri. Takdir seperti tangan besar yang tak terlihat. Tangan besar itu tanpa disadari mengendalikan semuanya. Dan tujuan wanita bergaun polos adalah mengetahui siapa yang mengendalikan tangan besar itu, lalu membunuhnya. Saat ini, suara datang dari belakang wanita bergaun polos, akhirnya aku menemukanmu. Wanita bergaun polos berhenti berjalan, di depannya sekitar 10 meter, seorang pria tiba-tiba muncul. Leluhur Dao. Leluhur Dao menatap wanita bergaun polos, dia tersenyum dan berkata, mencarimu, bukanlah hal yang mudah. Wanita bergaun polos melihat ke leluhur Dao, dia tidak berkata apa-apa. Leluhur Dao tertawa ringan, kali ini aku datang hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk melihat seberapa kuat kamu. Seberapa kuat? Wanita bergaun polos berkata pelan, kamu mau tahu seberapa kuat aku? Leluhur Dao menatap wanita bergaun polos, ya. Wanita bergaun polos menggelengkan kepalanya, kamu akan kecewa. Leluhur Dao mengerutkan kening, apa maksudmu? Wanita bergaun polos berjalan menuju leluhur Dao, aku sendiri pun tidak tahu, bagaimana kamu bisa tahu? Setelah mengatakan itu, wanita bergaun polos sudah muncul kejauhan di belakang leluhur Dao dengan jarak beberapa ribu meter. Di tempat itu, leluhur Dao melihat ke kejauhan, pandangannya kosong. Di tengah alisnya, ada sebuah lubang pedang kecil. Wanita bergaun polos sudah mengeluarkan pedang. Dia sudah mengeluarkan pedang. Namun leluhur Dao tidak tahu kapan dia mengeluarkan pedang itu. Kapan dia menyerang? Tentu saja, itu bukan poin pentingnya. Poin pentingnya adalah leluhur Dao sudah mati. Dan wanita bergaun polos hanya menggunakan satu pedang. Bahkan hingga saat ini, leluhur Dao masih tidak tahu seberapa kuat wanita bergaun polos. Karena dia hanya menggunakan satu pedang. Di tengah langit, tubuh leluhur Dao semakin menjadi ilusi. Dia tahu, dirinya akan sepenuhnya menghilang. Pada saat ini, leluhur Dao tiba-tiba tertawa. Kenapa tertawa? Dia menertawakan dirinya sendiri yang seperti katak dalam tempurung. Sebelumnya, dia merasa meskipun dia bukan lawan dari wanita bergaun polos, tapi mundur dengan utuh tidak akan menjadi masalah. Namun, pada saat ini dia baru menyadari bahwa pemikirannya terlalu naif. Selama ini, baik Dao Ting maupun Dark Abyss,
sebenarnya sangat memandang wanita bergaun polos, tapi sekarang dia menyadari bahwa sebenarnya mereka masih meremehkannya. Terlalu meremehkannya. Saat mereka berhadapan dengan wanita bergaun polos, mereka berpikir bahwa wanita bergaun polos tidak lebih kuat dari orang yang sudah mencapai alam Taoisme, karena alam Taoisme adalah tingkat tertinggi yang bisa mereka capai. Namun, saat ini leluhur Dao tiba-tiba menyadari bahwa wanita bergaun polos mungkin sudah lebih kuat daripada yang mereka duga. Menggunakan pandangan dan wawasan mereka untuk menilai wanita bergaun polos adalah hal yang sangat bodoh, karena tidak peduli seberapa tinggi mereka memandang, sebenarnya mereka sedang meremehkannya. Wanita bergaun polos sudah kuat hingga jauh melampaui dugaan mereka. Leluhur Dao baru menyadari hal itu saat dia mati. Selain itu, dia juga menyadari satu hal lagi, yaitu kenapa tidak ada yang tahu betapa mengerikannya wanita bergaun polos, karena orang-orang yang pernah bertemu dengannya mungkin sudah mati. Seolah teringat sesuatu, leluhur Dao berkata pelan, "Mileye, kamu memiliki pendukung yang begitu kuat, kamu seharusnya mengatakannya, bukankah ini sama saja dengan mencelakai orang?" Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan satu koin perunggu melayang pelan. Tak lama setelah itu, suara dari langit berkata, "Wanita bergaun polos tidak begitu kuat." Kata-kata itu lenyap bersamaan dengan koin perunggu serta leluhur Dao. Karena tidak bisa balas dendam, bawa saja beberapa orang untuk mati bersama. Leluhur Dao juga ingin membawa Mileye untuk mati bersamanya, tapi kekuatannya tidak memungkinkan. Karena tidak bisa membawa Mileye untuk mati bersamanya, maka membawa orang lain juga tidak masalah. Di kejauhan, wanita bergaun polos terus melanjutkan perjalanannya. Hal yang baru saja terjadi hanya hal sepele baginya, dia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Entah berapa lama kemudian, wanita bergaun polos tiba-tiba berhenti. Tidak jauh di depannya, ada sebuah tembok raksasa. Tembok ini membentang puluhan ribu mil melintasi langit berbintang, hampir memisahkan seluruh langit berbintang. Di atas tembok itu, ada patung-patung yang memegang tombak panjang. Di balik tembok itu, penuh dengan kabut, tidak bisa melihat apapun. Wanita bergaun polos tak berhenti, dia terus maju. Tak lama setelah itu, dia tiba di pintu gerbang tembok, pintu gerbang terbuka, tak ada yang menjaganya. Wanita bergaun polos terus maju. Saat ini, sebuah suara menyapa dari dalam gerbang, "Maju satu langkah lagi, mati." Wanita bergaun polos melihat sekilas ke dalam gerbang, cari mati. Setelah selesai bicara, dia langsung masuk ke dalam gerbang. Beberapa saat kemudian, kepala berdarah menggelinding keluar dari gerbang. Suara marah terdengar dari dalam gerbang, "Siapa kamu?" Tidak ada jawaban, tapi kepala lainnya pun menggelinding keluar. Segera, sebuah aura yang kuat membumbung ke langit dari dalam gerbang. Sesaat kemudian, suara orang tua terdengar dari dalam kota, "Siapa kamu, berani-beraninya mengganggu kota Suanceng kami?" Sebelum selesai bicara, sebuah kepala menggelinding keluar lagi dari gerbang kota. Pada saat ini, dari dalam kota terdengar sebuah suara, "Senior, maaf atas kelancangan kota Suanceng kami." Kali ini, tidak ada kepala yang menggelinding keluar dari dalam kota. Beberapa saat kemudian, di dalam gerbang kota, suara penuh hormat kembali terdengar, "Kami mengantar senior. Senior berhati-hatilah di jalan." Alam semesta 5 dimensi. Di tengah langit, peramal yang berada di samping Lianzun tiba-tiba membuka matanya. Pada saat berikutnya, sebuah koin perunggu muncul di hadapannya. Lianzun melihat ke arah peramal, "Apakah sudah ada berita?" Peramal berkata pelan, "Leluhur Dao sudah mati." "Sudah mati." Lianzun mengerutkan alisnya,
Apakah dia ada mengatakan sesuatu? Peramal berkata dengan serius. Dia bilang, wanita bergaun polos tidak begitu kuat. Tidak begitu kuat. Lianzun berkata pelan, sepertinya dia sudah bertarung dengan wanita bergaun polos. Peramal diam. Lianzun berkata lagi, sepertinya wanita bergaun polos paling banyak mencapai di atas tingkat alam Taoisme. Kalau begitu, tidak ada yang perlu ditakuti. Peramal menggelengkan kepalanya. Aku masih merasa bahwa hal ini tidak sesederhana itu. Lianzun melihat ke arah Peramal, maksudnya. Peramal berkata dengan serius, aku tidak bisa menjelaskannya, hanya ada perasaan yang tidak enak. Setelah terdiam sejenak, Lianzun menggelengkan kepalanya, bagaimanapun, sudah waktunya untuk bertindak. Setelah mengatakan itu, dia melihat alam semesta 5 dimensi yang berada di bawah. Kalau terus menunggu, setelah ingatan dan kekuatan Saveramu pulih, pada saat itu masalah akan menjadi sulit. Peramal tidak mengatakan apa-apa, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit yang jauh. Dia berusaha untuk melacak wanita bergaun polos, tapi dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Seolah teringat sesuatu, dia mengeluarkan cangkang kura-kura dan meramal, tapi dia tidak bisa meramal apapun. Lianzun tersenyum dan berkata, jangan berpikir terlalu banyak. Asalkan dia tidak melewati tingkatan itu, kita bisa menanganinya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, lalu membuka telapak tangannya. Sebuah stempel hitam tiba-tiba terbang keluar. Pada saat berikutnya, stempel itu langsung berubah menjadi pintu hitam yang besar. Pintu itu berdiri di angkasa. Di dalam pintu adalah sebuah pusaran hitam. Beberapa saat kemudian, ruang hampa di dalam pintu tiba-tiba bergetar. Tak lama kemudian, 1000 master yang memegang tombak panjang dan perisai hitam berjalan keluar. Tentara dunia bawah. 1000 orang lebih ini, paling rendah berada di tingkat alam kebenaran Taoisme, dan perlengkapan yang mereka gunakan adalah perlengkapan yang terbaik. Selain 1000 orang itu, di samping Lianzun ada 6 orang tua berjubah hitam. 6 master alam Taoisme. Ditambah Lianzun dan Peramal, maka genap ada 8 master alam Taoisme. Lianzun tiba-tiba tertawa dan berkata, ayo temui Tuan Muda Ye. Setelah selesai mengatakan itu, dia langsung menghilang. Di bawah, di alam semesta 5 dimensi, Mileye yang sedang bermain dengan Savera tiba-tiba mengangkat kepala. Setelah terdiam sejenak, dia menunduk dan tersenyum pada Savera. Kamu main sendiri dulu, aku harus pergi untuk mengurus sesuatu. Savera melihat ke Mileye, baiklah. Mileye tersenyum tipis, saat dia hendak pergi, tangannya tiba-tiba ditarik oleh Savera. Mileye melihat ke Savera, lalu tersenyum dan berkata, ada apa? Savera meragu sejenak, lalu berkata, aku akan menunggumu. Mileye tersenyum, oke. Savera menatap Mileye, jangan berbohong. Mileye tertawa, aku pasti tidak berbohong padamu. Setelah mengatakan itu, dia mengusap kepala kecil Savera, lalu berubah menjadi sebuah cahaya pedang Tao dan melesat ke langit. Di atas kota Dao, di depan Lianzun, sebuah cahaya pedang Tao turun, cahaya pedang menyebar dan Mileye muncul di hadapan Lianzun. Lianzun tertawa, Mileye, kita bertemu lagi. Mileye tersenyum tipis, siapa namamu? Lianzun tersenyum dan berkata, kamu bisa memanggilku Lianzun. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, aku sepertinya tidak punya dendam dengan Dark Abyss. Lianzun mengangguk, memang tidak ada. Tapi, kami menginginkan kitab Taoisme yang ada di tanganmu. Jadi, apakah kamu bisa memberikannya kepada kami? Mileye tersenyum, aku selalu bermurah hati dengan kerabat. Bagaimana kalau kamu menjadi kerabatku? Dengan demikian, aku bisa memberikan kitab Taoisme kepadamu.
Lian Zun mengerutkan keningnya, menjadi kerabatmu. Mileye mengangguk, ya, aku akan mengangkatmu sebagai putra angkatku, dengan begitu, bukankah kita sudah menjadi keluarga? Karena keluarga, apa salahnya aku memberikan kitab Taoisme kepadamu? Mendengar ini, ekspresi Lian Zun seketika menjadi dingin. Mileye, apakah kamu hanya bisa berkata-kata? Mileye tertawa dan berkata, kamu menginginkan kitab Taoisme tapi tidak mau menjadi putra angkatku. Karena kamu bukan putra angkatku, kenapa aku harus memberikan kitab Taoisme kepadamu? Lian Zun menatap Mileye, bunuh. Saat ini, Mileye tiba-tiba mengulurkan tangannya dan sebuah pedang muncul di tangannya. Dia tertawa keras dan berkata, Lian Zun, bagaimana kalau kita berdua bertarung dulu? Lian Zun tertawa, orangku banyak, untuk apa satu lawan satu denganmu? Setelah mengatakan itu, dia melihat ke bawah, matanya tertuju pada Saphira, bunuh dia. Yang benar-benar membuat Dark Abyss takut adalah Saphira Mu. Setelah mendengar kata-kata Lian Zun, di belakangnya, seorang pria tua alam Taoisme langsung melesat ke arah Saphira yang berada di bawah. Namun saat ini, sebuah cahaya pedang Tao tiba-tiba muncul di hadapan pria tua itu. Pria tua itu mengerutkan kening, lalu mengangkat tangannya dan meluncurkan sebuah pukulan. Boom! Cahaya pedang tidak hancur, pria tua itu mundur beberapa puluh meter. Melihat adegan ini, Lian Zun mengerutkan kening. Kekuatan Mileye ini sedikit melebihi dugaannya. Tepat pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di hadapan Lian Zun, dan di saat berikutnya, dia menebas dengan pedang. Lian Zun menyipitkan matanya, Mileye ingin membunuhnya terlebih dahulu, tapi apakah hal ini mungkin? Dan tepat pada saat ini, raut wajah Lian Zun tiba-tiba berubah drastis, karena di bawah kaki Mileye, tiba-tiba muncul sebuah pola taiji besar. Dengan munculnya pola taiji ini, tingkatan Lian Zun dipaksa turun dari puncak alam Taoisme ke alam Yudao. Langsung ditekan satu tingkatan alam. Tidak hanya itu, di tubuh Lian Zun muncul 4 domain. Menekan dengan 4 domain. Serangan Mileye ini adalah serangan pedang Tao yang sudah ditingkatkan. Dalam sesaat, Mileye hampir mengeluarkan seluruh kartu trufnya. Dan pada saat ini, rasa takut muncul di mata Lian Zun. Dia tidak menyangka Mileye bisa menjadi begitu menakutkan dalam waktu sesingkat itu. Tanpa berpikir banyak, dia yang sudah kehilangan kesempatan bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar, hanya bisa bertahan secara pasif. Lian Zun mengayunkan lengannya ke depan dengan keras, dan kekuatan yang kuat meluap dari tubuhnya. Boom! Di hadapan semua orang, Mileye mengeluarkan pedangnya. Boom! Tubuh fisik Lian Zun langsung hancur. Jiwa Lian Zun hendak melarikan diri, tapi saat ini, Mileye menebas dengan pedang di tangan kirinya. Pedang itu langsung mengenai kepala Lian Zun. Dalam sekejap, jiwa Lian Zun langsung terserap. Pembunuhan instan. Mileye menyimpan pedang kembali ke sarungnya. Dia melihat ke orang-orang yang terkejut di tempat itu. Hanya ini saja. Aku belum mengeluarkan kekuatan, dia sudah tumbang. Semua orang bersambung.